Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat beriman yang berada dalam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 hal dari nasihat Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Nasihat yang melahirkan 10 hal baik yang harus kita jalankan sebagai hamba Allah yang soleh. Nama Luqman Hakim ini disebut 2 kali dalam ayat Al-Quran dan menjadi nama surah, yaitu surah Luqman. Siapakah Luqman Al-Hakim? Para ulama sebagian besar berpendapat bahwa Luqman adalah ahli hikmah sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Beliau seorang hamba Allah yang soleh, yang bijak, yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam atau Nabi Ayub alaihissalam. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari para ulama dan ahli sejarah. Al-Quran Surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19 menerangkan serangkaian nasihat atau petuah Luqmanul Hakim atau Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Petuah yang mengandung mutiara-mutiara hikmah budi pekerti luhur, di mana inti dari petuah Luqman yang baik tersebut menjadi pegangan setiap orang, yaitu 10 hal baik sebagai berikut. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, tidak mempersekutukan Allah. Kedua hal ini adalah sendi utama untuk mencapai derajat menjadi hamba Allah yang akan mendapat karunia dan rahmat-Nya. Surah Luqman ayat 12. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang kafir, tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Surah Luqman ayat ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berpetuah kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Hal yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu bapak. Hal ini adalah yang tertinggi yang harus dilakukan karena selalu disandingkan setelah perintah dan himbauan untuk menyembah Allah, maka berikutnya berbuat baik kepada ibu bapak. Surah Luqman ayat ke-14. Dan kami wasiatkan, perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan letih dan payah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Kepadakulah kamu akan kembali. Surah Luqman ayat ke-15. Dan jika keduanya berusaha untuk mempersekutukan aku dengan apa saja yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, bahwa sekutu itu layak disembah, maka janganlah kamu patuhi ajakan mereka, dan bergaullah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik dan sopan. Dan turutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian kepada aku kamu akan kembali, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang kamu lakukan. Hal baik yang keempat adalah jangan berbuat yang salah, karena semua hal akan diperhitungkan kelak, sekecil apapun, bahkan yang seukuran atom. Surah Luqman ayat ke-16. Luqman berpetuah, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan walaupun sebesar biji sawi atau atom tersembunyi dalam batu atau gua, di ruang angkasa atau di bumi, niscaya akan diperhitungkan Allah. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Yang kelima, mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama yang menegakkan agama yang kita jalani. Percuma menginginkan sebuah rumah besar, megah, indah tanpa tiang, tidak akan bisa rumah berdiri tegak. Sebagaimana sholat yang harus dilakukan agar agama berdiri dengan tegak.
Surah Luqman ayat ke-17. Hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah orang berbuat baik, laranglah perbuatan yang mungkar, dan sabarlah menghadapi musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu masuk perintah-perintah Allah. Hal baik yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik dan melarang pekerjaan yang buruk dan tercela. Selalu berusaha mengingatkan atau memberitahu orang sekitar agar mengerjakan perintah agama, agar berada dalam jalur aturan yang benar, agar menjauhi larangan yang telah digariskan dalam ajaran agama. Surah Luqman ayat ke-17. Hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah orang berbuat baik, laranglah perbuatan yang mungkar, dan sabarlah menghadapi musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu masuk perintah-perintah Allah. Hal yang ketujuh, sabar menghadapi musibah yang menimpa. Musibah, ujian, dan karunia semuanya dari Allah, yang pasti akan terselip hikmah kebaikan maupun pahala untuk kita yang selalu berusaha menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Surah Luqman ayat ke-17. Hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah orang berbuat baik, laranglah perbuatan yang mungkar, dan sabarlah menghadapi musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu masuk perintah-perintah Allah. Yang kedelapan, jangan congkak, sombong, dan membanggakan diri. Dan yang kesembilan, berjalan secara wajar, tidak angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang yang berjalan di muka bumi dengan angkuh, maka dari itu harus kita hindari dan berusaha menjadi orang yang rendah hati selalu. Surah Luqman yang ke-18. Dan janganlah engkau congkak terhadap manusia, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong membanggakan diri. Surah Luqman yang ke-19. Berjalanlah dengan wajar, berbicaralah dengan lembut. Sesungguhnya suara yang sangat buruk adalah suara himar. Hal baik yang ke-10. Berbicara dengan sopan dan halus. Berbicara yang baik adalah dengan sopan dan lemah lembut, karena suara yang keras dan berisik itu adalah buruk dalam agama. Surah Luqman yang ke-19. Berjalanlah dengan wajar, berbicaralah dengan lembut. Sesungguhnya suara yang sangat buruk adalah suara himar. Semoga kita bisa selalu menjalankan, menerapkan apa yang telah diperintahkan dan dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Dalam hal ini mengupayakan selalu menjadi orang yang beriman kuat dan berakhlak baik untuk mendapatkan ridho, karunia, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.